Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya. Nenek saya mulai mengalami sakit-sakitan seperti sudah tidak bisa jalan lagi. Dan jika buang air kadang tidak di WC tapi di dalam pempes. Nenek saya kadang ngesot dari tempat tidurnya dan mondar-mandir di ruangan keluarga. Terkadang pempesnya bocor sehingga ketika ia mengesot di lantai meninggalkan jejak bekas pempesnya yang air kencingnya meluber sehingga lantai menjadi bau dan najis. Yang ingin saya tanyakan, apakah dimaafkan atau tidak untuk orang tua yang sudah sakit-sakitan jika meninggalkan najis seperti itu? Karena saya menginap di rumah nenek dan rasanya tidak enak dilihat oleh keluarga jika setiap saat lantainya dipel. Karena takut keluarga tersinggung. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, mungkin kami lebih peduli kepada perhatian kepada nenek. Kalau nenek masih sering jalan, pengen jalan, barangkali bisa patungan cari uang untuk beli kursi roda. Supaya berpindahnya tempat nenek dari tempat ke tempat tidak harus dengan ngesot. Karena bahasa ngesot itu kelihatannya kurang. Atau mungkin karena hanya di dalam rumah, mungkin sudah ada kursi roda, ya sudah. Yang penting tolong. Beliau adalah seorang nenek, sepuh, dan juga beliau adalah orang yang lemah yang perlu diperhatikan. Curahkan perhatian kepada beliau dengan maksimal akan mengundang keberkahan untuk kita. Ini yang pertama. Adapun urusan najis, najis tetap najis. Bukan karena najisnya orang tua. Dan orang tua tersebut tidak dosa karena memang beliau dalam keadaan semacam itu. Dia tidak dosa. Najis tetap najis. Cuman di dalam Anda berurusan dengan najis pakai ilmu dong. Jangan seolah-olah kita ini hebat tapi ternyata tidak hebat. Kenapa harus dipel terus? Memang kenapa? Anda mau sholat di situ? Hah? Jangan bikin sakit hati orang. Ini kadang-kadang orang beribadah nggak pakai ilmu, mau ngepel, ngapain dipel di situ? Tapi najis, ya enggak apa-apa najis. Cuma jangan sholat di situ. Kan saya nginjek. Nah, asalkan kakimu kering kan enggak pindah najis. Masa? Kalau basah tinggal dilompati saja. Jangan kena was-was juga. Saya nggak pakai sandal, nggak apa-apa nggak pakai sandal. Kering dengan kering nggak pindah najis kok. Dengan ilmu. Jangan sok nyuci lagi. Neneknya jadi nggak enak basah ditopel lagi. Besok pel lagi. Jadi kita yang menyesuaikan dengan keadaan. Kita menyesuaikan dengan keadaan, jangan was-was. Kita menjaga kaki kita pastikan itu kering. Atau mungkin dengan sandal yang bersih, yang bagus supaya tidak sandal mengotori. Tapi kalau ternyata orang di situ udah pakai sandal sendiri, Anda tamu pakai sandal, Anda ini bikin penyakit namanya. Hah? Kalau memang ternyata, wah kena kaki yang najis, ya sudah kalau kaki Anda terkena najis karena kaki Anda ada basah, tinggal dicuci nanti. Anda harus pakai adab, pakai akhlak. Jangan sok kayak yang pengen suci tapi ngepel dikit-dikit, pakai sandal di rumahnya orang, sholat nggak mau di rumahnya orang. Nah ini keunikan aneh ini orang seperti itu. Jadi beribadah itu yang enak, yang lega. Memang kalau najis semuanya kenapa? Ya, najis tinggal kita menghindar. Kaki saya kena, dicuci. Nyakiti hati orang lebih dahsyat lagi itu, kotor hati kita, kotor amal kita. Nyakiti hati orang. Tinggal kena najis sudah. Anggap saja dan orang tua Anda sangat jauh lebih bagus daripada orang tua, nenek adalah yang dihormati. Anggap saja Anda di kandang ayam, tinggal menghindar saja dari najisnya kok. Selesai, habis itu kan cuci, selesai. Tanpa harus nyakiti orang lain. Ingat najis kering dengan kering tidak memindah najis. Pempesnya bocor lalu dia terseret kemudian ada lantai basah. Di saat basah Anda kalau menginjaknya adalah Anda kena najis. Tapi kalau sudah kering Anda lewati nggak ada masalah. Anda gulung-gulung di situ juga nggak ada masalah. Ya, ini dengan ilmu. Seperti itu. Semoga semakin mudah dalam beragama itu. Beragama itu kalau kurang ilmu itu tersiksa. Wah seolah-olah pengen baik tapi nyeksa orang. Dia sendiri tersakiti. Sampai masuk was-was. Astagfirullahaladzim. Jalan di rumahnya orang jinjit-jinjit. Salaman orang nggak mau. Ini kan melukai hati orang. Orang bisa berkata memangnya rumahku najis semua atau begitu. Kemudian yang kena najis itu saja yang najis. Yang lain juga nggak najis. Bukan najis di lantai tengah kemudian semuanya kena najis. Kayak najis itu kayak ada strumnya begitu. Enggak. Kalau najis di tehel nomor 5, ya sudah itu saja kena najis. Yang tidak kena ya enggak. Jangan dianggap najis kalau sudah nempel, langsung semuanya kena itu. Connect gitu. Ada itu. Ya, dengan ilmu dan dengan akhlak semuanya akan beres. Wallahu a'lam bishawab.